Soneta Group, siapa yang tak kenal Raja Dangdut Indonesia, Rhoma Irama. Lirik-liriknya telah jadi bahan studi musikologi di dunia, di Amerika dan di Eropa. 3 minggu lalu saya sambangi rumahnya untuk berbincang dengan dia tentang musik dan pengalaman politiknya. Karena Rhoma juga dulu oposan di zaman Orde Baru, dan Soneta, grup musik dia, selalu dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Tapi saya berhasil mengambil alih studionya dalam 1 jam, lalu saya wawancara dia. Banyak hal menarik di dalam perbincangan kami, soal musik, soal agama, soal spiritual, dan soal politik. Jadi tonton di RJTV. Saya mengambil alih studio Rhoma Irama, seorang raja yang diambil alih oleh Presiden Akal Sehat. Oke, tonton terus RJTV channel Rocky Gerung. Hoi. Oke teman-teman, saya ada di markas musisi legendaris Indonesia dan dunia bahkan, dan saya ambil alih studio ini. Di studionya Bang Rhoma Irama. Dan saya Rocky. Rocky artinya Rhoma masa kini. Oh, dia masa lalu. Masa lalu. Tapi teman-teman, ini sosok yang orang hanya tahu dia pedangdut itu. Mondar-mandir dari satu kota yang lain. Bahkan lirik-liriknya pernah dibahas di beberapa universitas di luar negeri. Dan orang mau tahu sebetulnya bagian yang nggak pernah disinggung oleh media massa itu. Media massa kini terutama. Yaitu biografi politik dari seorang musisi. Wow. Kaget kan lu pada ya? Ngeri nih. Saya satu waktu di tahun masih SMA atau udah mahasiswa ya, tahun 78, 79 itu, 77 ya, 77 itu pemilu keberapa dari Orde Baru. Ya, tiba-tiba ada pedangdut yang jadi tokoh politik P3 tuh. Itu Rhoma Irama tuh, dia kampanye kemana-mana, terus dia dibredel di mana-mana tuh. Dan yang paling menegangkan di dalam catatan ingatan saya, Rhoma Irama ini pernah ditangkap dalam kasus Amir Biki di Tanjung Priuk. Betul ya? Oke. Bukan ditangkap. Diinterogasi. Ya, terus dimasukin sel. Ini, nah saya mau dapat cerita dulu. Ya nggak usah terlalu detail sebab nanti banyak nama yang akan disebut. Tapi kira-kira itu pengalaman pertama Rhoma Irama turun dari panggung dangdut dan masuk dalam panggung politik. Peristiwa apa yang menyebabkan Anda itu, Bang Haji ini bisa lompat dari panggung dangdut dan lompat ke panggung politik. Pada waktu itu kita tahu Orde Baru masih sangat kuat. Dan lirik-lirik soneta itu isinya pemberontakan semua tuh. Apa peristiwanya atau batin apa yang menyebabkan migrasi atau hijrah dari panggung dangdut ke panggung politik, lalu balik lagi nanti ke panggung musik. Oke, Pak Haji. Saya luruskan dulu. Terang-terang aja kalau menjawab tuh, karena ini soal nggak usah grogi. Karena ini bagian yang nggak pernah didengar orang. Silakan Pak Haji. Jadi begini, istilah hijrah dari panggung dangdut ke panggung politik itu saya koreksi, itu tidak benar. Bahwa dalam hidup saya sejak kecil saya sudah antara agama, seni dan politik itu ternyata menyatu, satu nafas, satu tarikan nafas antara seni, agama dan politik. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Dalam konteks seni, masih kecil saya sudah suka bernyanyi. Saya merasakan seni itu sejak kecil. Dan agama, sejak kecil tuh saya suka belajar ngaji. Ya. Saya concern dengan agama. Saya mau cari Tuhan tuh sejak kecil. Saya mau cari agama, which one is the right one. Umur berapa itu ada keinginan eksistensial untuk mencari Tuhan? Sejak SD. Ada peristiwa khusus? Waduh, ini ceritanya heboh ini. Kalau saya ceritain. Jadi gini,
Tapi di apanya podcast Rocky Gerung nih bisa diceritain. Kalau di podcast mereka beliau bisa ini. Ini gini, pertama saya melihat generasi di atas saya. Ini emang nggak pernah ada di podcast loh. Bahkan nggak ada di berita-berita lain. Ini baru sekarang nih di podcast Rocky Gerung. Ya. Luar biasa nih. Gue gitu loh. Cerita ini udah. Ya. Satu saat saya melihat sekelompok generasi di atas saya bongkar celengan. Mereka pada punya celengan dibongkar. Ini generasi maksudnya kakak kelas, kakak permainan itu. Bukan, iya kakak permainan. Oke, iya. Kakak permainan. Waktu dia bongkar itu saya bersembunyi di belakang di balik pohon sawo. Di satu tempat di lingkungan rumah saya ada pohon sawo. Saya sembunyi di situ. Ini di mana nih? Rumahnya di Bukit Duri waktu itu. Okay. Bukit Duri Tanjakan. Oh ya itu tempat orang jual ganja dulu zaman gue itu. Waktu itu belum ada ganja. Belum ada ganja waktu itu. Terus dia bicara saya intip tuh di belakang. Dia bobrok colongan gitu kan, celengan. Udah berapa dulu? Wah ini cukup nih buat melacur. Jadi dia bongkar celengan untuk pergi ke prostitusi. Prostitut, nggak tahu di mana itu. Okay. Cukup nih, cukup. Itu tiba-tiba saya angkat tangan. Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah ampuni, sampai tutup mata kan. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah berikanlah mereka hidayah, ya Allah agar tidak melakukan kemaksiatan. Ya Allah tiba-tiba tak, kepala saya dijitak. Kecil-kecil saya tahu loh. Rupanya ada yang ngintipin saya, ada yang tahu saya di belakang. Itu agama, ada tanya sense of religion itu saya ingat sejak kecil saya sudah seperti itu. Itu given ya. Itu given. Given artinya sebelum itu nggak ada. Ya Allah saya sudah ya Allah maafkan mereka, berikan mereka hidayah ya Allah. Itu saya rasa given. Ya jadi selalu tadi dalam soal kerohanian ada semacam misteri itu yang orang bahasa Latinnya mysterium tremendum. Sesuatu yang misterius tapi sekaligus tremendum, menggetarkan itu. Itu peristiwa celengan. Kalau misalnya pada waktu itu dibongkar celengan terus dia bilang, wah ini kita udah punya celengan, kita traktir si Roma ini makan bakmi itu. Pasti nggak akan ada peristiwa religius itu kan. Tapi kalau dia bilang, oh ini mau Keramat Tunggal. Kan. Pada waktu itu kita tahu cuma Keramat Tunggal atau di Bogor Setengah. Kita tahu itu. Jadi begitulah satu pengalaman eksistensial itu kemudian jadi basis seseorang untuk berpikir dan mengulas dirinya sendiri itu. Jadi sejak itu, ini bagian agama dulu nih ya. Sebelum bagian percintaan dan belakangan ya. Jadi Bang Roma dari awal memang seperti dituntun oleh moral call itu, inner call from the inner heart of your heart itu. Jadi panggilan itu kita sebut sebagai kalau sekarang kita ingat biasanya itu panggilan apa sebetulnya? Tiba-tiba terhubung di dalam kepala bahwa ini maksiat gitu. Oke, nah itu yang dikatakan hidayah. Hidayah, oke. Hidayah itu guidance Yep. from the God. Guidance dari Allah SWT, itu hidayah. Jadi secara spontan saya angkat tangan, ya Allah berikan mereka hidayah, berikan mereka petunjuk, ampuni mereka ya Allah. Jangan sampai mereka melakukan itu gitu loh. Nah itu saya tidak mendapat itu dari sebuah karena saya mengaji apa tidak ya, karena masih kecil itu kan. Kalaupun saya mengaji ya alif batas belum kepada substansi, belum tahu. Belum kepada substansi beragama itu, belum kepada substansi bertuhan. Nah, tapi itulah yang saya katakan hidayah tadi. Memang sejak kecil juga saya sering ngintip-ngintip orang dewasa ngaji. Jadi kalau ada pengajian ibu-ibu, saya selalu nyelip situ. Saya dengar gitu kan. Ada pengajian bapak-bapak, saya dengar situ. Itu mungkin pengalaman religiusitas saya seperti itu, sebagaimana bahwa saya simpulkan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, guidance dari Allah. Lima yasha, kepada siapa yang dikehendaki gitu kan. Saya merasakan hal itu kalau dalam soal agama yang sejak kecil tadi.
Itu yang kedua nafas dari Anda. Anda ini kan sekarang. Apa tadi? Oke. Oke. Anda sebagai coba, apa? Hostnya. Silakan. Coba kita lompat dulu ya. Ada energi rohani yang terbentuk dari masa akil balik gitu ya. Energi rohani itu intinya adalah moral, intinya adalah keadilan itu. Lalu saya anggap bahwa itu terus bersama Rhoma Irama ketika memutuskan untuk bolak-balik dari panggung dangdut ke panggung politik. Jadi jenis energinya sama karena orang yang bermusik itu ada semacam kerinduan untuk memanggil yang semesta. Kan musik itu selalu panggilan hati untuk menyapa yang semesta, yang maha tinggi itu kan. Itu intinya bermusik. Karena itu musik seperti orang berdoa sebetulnya. It's depends. Tergantung musisinya. On the musician. Oke. Oke, ini khusus tentang Roma tadi itu. Ada orang yang menganggap bahwa musik itu adalah pemberontakan. Macam-macam versinya tuh. Tapi yang saya mau kejar dulu tadi, energi di usia muda itu, di usia anak-anak itu, kemudian tumbuh jadi energi pemberontakan tuh melalui musik. Kalau saya bikin tesis itu, masuk akal. Kan orang mau cari tahu kenapa Rhoma Irama selalu ingin ada pemerintahan yang bersih, ada kejujuran tuh. Kan orang mau cari sumbernya apa itu? Tentu kerohanian awal itu tuh. Dan itu yang sampai sekarang sampai bikin partai idaman segala macam itu. Jadi seolah-olah itu ada nafas yang sama yang menunggu momentum. Nah, begitu ada momentum, nafas keadilan itu timbul lagi. Jadi Roma ini nggak pernah berhenti untuk menguras energi batin dia untuk menghasilkan peradaban yang bersih. Itu kesan saya begitu tuh. Kalau saya hubungkan tadi dengan peristiwa pendek di Bukit Duri dan kemudian jadi panjang karena politik kita sekarang berduri-duri itu. Penuh duri. Oke. Ya. Saya katakan tadi bahwa 3 hal ini menyatu dalam diri saya sejak kecil. Politik, ya. Kenapa juga saya berpolitik di sini? Itu sejak kecil ternyata saya suka politik. Indikasinya itu kalau saya dengar Bung Karno pidato itu kan. Ya. Itu saya nongkrong depan radio sampai umur selesai. berapa waktu itu? Ya kelas umur 5-6 tahun. 5-6 tahun dia udah mengerti dalil-dalil Bung Karno. Ya, Hebat. saya kalau beliau pidato, saya nongkrong sampai selesai. Jadi spirit itu masuk ya? Lo ya artinya di samping ayah saya seorang tentara. Yes. Beliau ini komandan Garuda Putih di detasmen Garuda Putih di Tasikmalaya. Maka saya dilahirkan di sana. Oh ini anak kolong ya? Anak kolong. Anak tangsi. Anak kolong. Mungkin itu ya jadi DNA ya, apanya tuh komunitas patriotismenya dari sana secara DNA. Ya. Jadi ketika Bung Karno pidato saya mau tahu apa sih yang diucapkan Bung Karno dan saya sangat happy kalau habis Bung Karno bicara tuh semangat kebangsaan banget. Itu sejak kecil. Yang ketiga musik tadi sejak kecil, agama sejak kecil, terus politik sejak kecil, seni juga ternyata begitu. Jadi ketika saya di bangku SD kelas 1, kelas 2 itu kalau saya dipanggil di muka kelas saya selalu menyanyi nggak kayak teman-teman lain. Saya nyanyi lagu-lagu barat, lagu-lagu India, lagu Jepang. Jadi itu sudah sejak kecil juga saya suka menyanyi. Jadi antara seni, politik dan agama itu sudah menjadi satu nafas sejak kecil. Seperti itu Bung Rocky. Oke, nanti saya akan balik ke situ. Saya lompat time tunnelnya kita. Izin. Silakan. Walaupun di rumah saya. Ya, silakan minum sendiri tuh. Pembajakan masih berlangsung. Saya lompat dulu ya, nanti saya balik ke situ tuh. Karena saya mau kuras sebetulnya dimensi yang membuat Rhoma Irama itu kontroversial. Orang baru tahu sekarang bahwa basis agama itu datang bukan karena belajar. Itu belakangan. Jadi tergoda untuk bukan tergoda, diminta untuk mendalami itu peristiwa tadi itu.
peristiwa di mana moral itu tiba-tiba tumbuh dan langsung beri teguran pada mereka. Sebentar, satu hal lagi, sorry Oke. saya potong. Sense of religion tadi juga muncul ketika Aisyah meninggal. Oke, umur berapa itu? Kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SD. Tiba-tiba ibu saya ngomong begini, ya Allah nanti siapa nih yang akan membela kita, menghidupi kita, papa udah meninggal gitu kan. Tiba-tiba saya bicara, mama nggak percaya Tuhan. Pada itu saya masih kecil sekali. Pasti Allah akan menggantikan papa nanti. Jangan seperti orang nggak beriman lah ngomong begitu. Nggak ada bapak terus kita nggak bisa hidup gitu. Mana iman mama? Saya udah ngomong gitu. Nah ibu saya bilang kamu letik-letik nyanyawanan. Lo kecil-kecil sok tahu lo gitu. Nah, Dan tiba-tiba sekarang udah gede pun masih sok tahu. tiba-tiba begitu ada stepfather yang kemudian Oke, datang. iya. Saya bilang sama mama betul kan? Oh, Iya kan apa yang mama bilang dulu gitu. Nah itu sense of religion ternyata sudah dari kecil seperti itu. Itu salah satu contoh lain gitu. itu banyak betul keunikan yang Nah. sebetulnya nggak ada kamusnya tuh. Mengucapkan sesuatu sebagai anak kecil menasihati lingkungan yang udah dewasa tuh. Dan oke, itu simpanan moral itu ada terus. Tapi kemudian orang juga terutama para paparazzi menganggap ya tetap aja Rhoma Irama juga ada playboynya gitu. Itu bagian itu kemudian masuk di dalam apa namanya nih ya berita-berita kuning, koran kuning kalau di London gitu ya. Dan saya nggak mau tanya itu. Tanya. Nggak. Biar clear. Maksudnya begini. Justru saya kepengen jawab yang ini. Maksudnya begini. Saya nggak mau tanya itu satu kali, saya mau berkali-kali tanya itu. Saya belum selesai. Nah, Itu penting itu ditanyakan. jadi itu, kira-kira ada maconya gitu kira-kira tuh. Sebetulnya lengkap juga hidup kawan saya ini kan. Jadi itu yang bikin Rhoma Irama itu unik. Ada dimensi sampai sekarang orang cari semacam rasa aman batin pada sosok Rhoma Irama sebagai pemberi. Saya tahu berapa banyak orang yang datang minta nasihat lalu batinnya teduh lalu bahkan jadi saksi perkawinan banyak muridnya. Itu versi yang dikenal orang tuh. Lalu versi tadi yang suasana waktu dia kecil akhirnya bisa diterangkan juga. Kan orang mau tahu kenapa itu udah dijawab. Sekarang versi yang agak infotainment ini. Gitu. Apa yang Wanita kan? yes, oke. Oke, saya jelaskan ya. Agak lama jelasinya. Oke. Oke, Bang Rhoma. Saya alhamdulillah semua berdasarkan Quran al hadis. Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sekalian terjemahin ya saya. Wal banin wal qanatir bla 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 bla. Allah mengatakan aku hiasi perasaan laki-laki itu bersyahwat kepada wanita. Nah, artinya ketika seorang laki-laki suka wanita itu kudrat sudah. By design. Bukan by accident, by design. Kudrat laki-laki mencintai wanita itu kudrat. Ya. Kita lihat begitu poligami itu dinilai oleh katakanlah oleh para orientalis, para orang-orang yang non muslim bahwa sesuatu hal yang melecehkan derajat wanita. Satu. Padahal poligami itu memuliakan wanita. Kita lihat secara historis. Nabi Daud alaihissalam itu menurut sejarah, menurut tafsir Quran, kitab suci, beristri 100. Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Nabi Sulaiman 1000. Oke. Nabi Sulaiman 1000. Terakhir dia bilang ke saya 700. Kaisar Ming konon 3000 Iya. perempuannya. Kaisar Ming. Raja-raja Jawa ya. Itu nggak ada yang istrinya 10, 20, 100, 200. Selir-selir itu kan. Nah ternyata kudrat wanita, laki-laki kepada wanita itu dominan.
mendominasi wanita sehingga tidak ada satu wanita 100 laki-laki. Tapi yang ada satu laki-laki 100 wanita. Itu sejarah yang nggak bisa dibantah. Yes. Maka datanglah Rasulullah SAW, Muhammad, membawa Al-Quran. Apa kata Quran? Fankihu ma tabalakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'. Kamu boleh menikahi perempuan 2, 3, dan 4 maksimal. Ya. Dari sisi ini saja sudah dibuat limitasi laki-laki beristri. Dari sisi ini ya. 4 tidak boleh lagi 10, nggak boleh lagi 100, apalagi 1000. Seperti sebelum Nabi datang. Batasan 4 gitu kan. Oke. Itu pun fankihu ma tabalakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kamu takut tidak bisa adil, 1 saja. Jadi boleh poligami asal kamu bisa adil. What is adil? Dzalika adna ala ta'ulu. Adil itu adalah tidak menganiaya perasaan perempuan. Artinya apa? All of them must happy. Nggak boleh kamu kawin lagi tapi ini menderita. Berarti kamu tidak adil, tidak boleh. Memang satu proporsional ya, dan yang terutama menjaga perasaan perempuan. Dzalika adna ala ta'ulu. Adil itu lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Ketika kalau Anda sih nggak bisa poligami, 1 aja belum ya nggak? Saya WA nanti saya WA. Oke, begitu kita mau poligami yang kedua, the second wife, boleh dengan catatan yang the first nggak boleh menderita. Okay. Kalau yang the third boleh, the second and the first nggak boleh, harus all of them harus happy. Itu boleh, itu aturan dalam Islam. Artinya itu sangat-sangat menghargai perasaan perempuan. Daripada saya pernah disidang sama 4 orang wanita dalam satu acara TV, 4 lawan 1 judulnya. Semuanya cewek. Ngadilin saya soal poligami. Nah saya bilang sama mereka, wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, bukan tidak mampu. Wa in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa adil, baru takut aja, itu nggak boleh poligami. Oke, teman-teman, ini pembicaraan di podcast ya, bukan di kuliah agama. Jadi kita coba siksak sedikit ya. Coba misalnya begini, ini ya konteks Anda kan tadi ya. Roma dengan beroge wanita gitu kan. Di samping hal lain itu ada qadarullah wa masyafa'ala. Ada ketetapan-ketetapan Allah yang berupa dikatakan qadha. Qadha itu ketetapan awal. Misalnya Rocky Gerung ditetapkan secara awal ya. Bujangan sampai mati. Misalnya ini ketetapan awal. Itu namanya settingan pabrik gitu kan. Iya. Pabrikannya kayak gitu. Default position itu namanya. Tapi itu bisa berubah. La ilaha illallah doa. Qadha itu bisa berubah dengan doa dan upaya manusia. Kayak gitu loh. Nah kira-kira kalau kita pasif akan terjadi sesuai dengan qadha tadi dalam berbagai aspek. Ini pertanyaan matematik nih ya. Kalau poligami misalnya sesuatu yang natural dan sesuatu yang didesain oleh alam, yang dalam ilmu pengetahuan ada teori yang namanya logos spermatikos. Ya, logos artinya kekuasaan, spermatikos artinya sperma itu. Jadi teorinya karena hanya ada 1 telur setiap bulan di rahim perempuan, maka adalah hak laki-laki untuk menyetubuhi sebanyak mungkin perempuan. Dapat nggak logikanya? Karena cuma 1, jadi kemungkinan nggak jadi juga banyak. Supaya generasi bertumbuh, maka logos spermatikos ini berjalan. Ini prinsip misalnya raja-raja Yunani begitu. Bahkan kalau lagi dalam keadaan perang, misalnya Genghis Khan itu, kalau dia menyerbu satu negara, itu sekaligus dia tinggalkan spermanya di situ tuh. Supaya terhubung lagi generasi. Jadi Indonesia pernah dijajah oleh Genghis Khan, oleh Mongolia itu, Kubilai Khan. Kubilai itu ayahnya ya.
Jadi sebetulnya di darah kita ini ada DNA Genghis Khan. Berarti secara potensial dalam ilmu taksonomi biologi kita potensial untuk bersikap seperti Genghis Khan, yaitu jadi harus bersetubuh dengan sebanyak mungkin perempuan. Nah, sekarang ada masalah matematik misalnya. Kalau itu dimungkinkan artinya jumlah laki-laki dan perempuan itu 1:4. Kan logikanya begitu kan? Ini di abstraksi saya. Jadi alam semesta bila teori atau dalil poligami itu dimungkinkan, maka mestinya secara merata jumlah laki-laki harus 1/4 dari jumlah perempuan supaya terjadi poligami. Ini problem matematiknya ya. Oke. Tentu ini bukan soal apa namanya ini asbabun nusul dari poligami. Ini asbabun matematiknya ini yang saya bicarain. Nah itu yang kemudian Asbabul jadi wurud. ya. Asbabul wurud bukan Oke, ini saya pakai istilah itu karena saya tahu ini kita semua orang yang berpikir ini adalah majelis ulil albab. Ya kan? orang berakal. Benar Ustaz, benar Ustaz. Ulul albab itu berakal. Nah itu yang kan kita sekarang bicara tentang gender equality dan feminist point of view yang berupaya untuk mencari dasar supaya ada keadilan yang disebut tadi itu. Oke. Nah kalau misalnya dimungkinkan keadilan itu dihasilkan, itu artinya perempuan yang miskin itu punya akses pada ekonomi lagi. Misalnya ada perempuan miskin di daerah sini, tapi Jokowi nggak cabut subsidinya tuh. Kan dia nggak jadi miskin kan? Itu berarti negara juga berfungsi untuk bukan mencegah poligami, tapi membuat perempuan itu berdaya sehingga dia tidak tergantung pada pria yang prianya memang bermaksud baik supaya Anda terangkat dari kemiskinan maka dikawin not just faktor ekonomi. Oke, itu yang saya ada ajukan faktor sebagai problem. biologis. Faktor biologis tadi Faktor itu. biologis. Yang kedua lagi ada faktor yang pengembangan itu manusia, jumlah manusia, populasi ya. Oke. Jadi astagfirullahalazim bahwa saya mengatakan Allah pencipta manusia, Tuhan pencipta manusia, setuju kan? Yes. Nah untuk manusia yang hidup di dunia, dia perlu yang namanya Reproduksi. ya, dan itu diatur di dalam satu peraturan yang namanya agama. Agama itu adalah manual book. Yep. Manual book untuk bagaimana kamu hidup. Kamu mau kawin, ini arahnya. Ketika tidak ada persesuaian, ini arahnya. Kamu mau dagang, ini loh guidance-nya. Kamu mau berperang, ini guidance-nya. Semua ada guidance. Semua ada. Maka beragama itu artinya menjalankan satu peraturan yang dibuat oleh sang pencipta tadi. Gitu. Termasuk poligami itu. Makanya Benar-benar Bang Haji. Poligami itu diatur di dalam ayat-ayat vertikal atau horizontal? Oke, jadi begini. Itu konteksnya sebetulnya horizontal. Yes. Horizontal. Itu yang saya maksud. Horizontal. Yang menarik, yang sangat-sangat menarik adalah keadilan itu tadi. Wa in khiftum alla ta'adilu fawahidatan. Itu keren. Kalau kamu nggak bisa adil, yang tadi bisa menyakitin perempuan, jangan, satu saja. Gitu. Nah kalau Anda bilang tadi mengenai... Kalau saya masih takut menyakiti perempuan, jadi saya belum memutuskan. soal proporsi yang apa ya? Anda kan pasti dengar ada satu negara yang justru menganjurkan laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Negara apa itu? Dia kekurangan penduduk. Kekurangan penduduk kan? Itu salah satu kasus. Pernah kasus Vietnam. Setelah perang sama Amerika. Ya, lakinya habis. Lakinya habis. Yes. Ternyata solusinya ada poligami. Oke. Teman-teman semua ini berlanjut jadi kontroversi. Kita cukupkan di sini bagian itu tuh karena ada alasan akademis, ada alasan teologis, ada alasan sosiologis tuh itu. Soal-soal begituan silakan dijadikan bahan diskusi di kelompok-kelompok saudara masing-masing ya. Saya balik pada soal yang tadi yang orang udah banyak wawancara Haji Raja Roma Irama. Itu bagian musik dan bagian yang gitu udah tahu. Karena itu saya tertarik untuk ambil dimensi lain tadi itu.
Jadi perenungan-perenungan yang membuat beliau sampai sekarang tetap seperti nggak ada beban gitu kan. Dia merasa bahwa ya udah hidup saya memang saya yang atur tuh dengan tuntutan ayat-ayat suci tadi. Dia nggak terganggu dengan keadaan ya ada Islamofobi segala macam tuh. Kita tahu itu ya itu buatan negara tuh. Ada politik di mana korupsinya terus-menerus itu juga buatan negara tuh. Jadi di sini ada komunitas yang berupaya untuk memasukkan ke dalam problemnya. Jadi kalau dunia luar itu berantakan, dunia batin kita justru mesti mampu untuk meneduhkan itu. Itu tekniknya apa tuh? Ada ya tentu berdoa, tapi ada teknik lain secara intuitif menganggap bahwa toh ini rejim ini akan berakhir itu. Jadi ini kenapa sih? Ya memang akan berakhir kan 2024 tuh. Gitu. Nah di dalam rangka itu orang mulai mengintip pikirannya Rhoma Irama ini apa sebetulnya yang Anda akan ucapkan nanti seandainya perlengkapan pemilu itu sudah lengkap. Capres, wapres sudah ada tuh. Dengan kata lain, kalau satu waktu Anda diminta untuk turun mengucapkan dalil-dalil keadilan melalui lagu atau melalui ceramah segala macam itu, ini pasti politis. Yeah. Tapi tidak diminta untuk mendukung seseorang itu. Kalau itu ditawarkan dan mungkin kalau saya merasa bahwa ini pemilu nggak akan jalan nih, nggak akan jadi itu karena macam-macam soal global, soal dalam negeri. Tetapi kan Rhoma Irama tetap dianggap sebagai vote getter. Nah itu masalahnya tuh. Nah itu dilemanya di mana kalau itu terjadi? Oke, buat saya nggak ada dilema ya. Okay. Karena begini, buat saya clear bahwa di dalam demokrasi ini berbeda itu satu keharusan. Karena bukan autokrasi. Betul. Wah ini mahasiswa yang lagi nulis skripsi soal demokrasi, tolong perhatikan dalil ini ya. Artinya di dalam era demokrasi itu harus ada oposisi. Yep. Kalau ada politik yang mengatakan kita nggak boleh ada oposisi itu dungu. 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 Nah tetapi masalahnya sekarang kita harus terus mencerdaskan bangsa, mengedukasi bangsa ini. Bagaimana kita bisa menjalankan roda demokrasi yang notabene harus berbeda, tapi tanpa bermusuhan gitu loh. Nah ini kan tergantung daripada kedewasaan bangsa dalam berpolitik. Kita sedih banget ketika melihat kemarin begitu satu pemenang satu kalah itu Masya Allah permusuhannya sampai detik ini. Yang bilang ini kadrun, ini apa cebong dan sebagainya. Ini sangat menyedihkan sebetulnya. Sementara kalau kita kaitkan kepada konteks agama, nah di situ perlunya agama juga. Oke, apa poinnya? Agama mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bahwa Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun dan yang menurunkannya kepada siapapun. Secara hakiki itu prerogatif Allah. Nah di sini manusia ditugaskan untuk berjuang aja. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah nanti saya akan memberikan dukungan, itu harus. Okay. Kenapa? Itu syarat demokrasi. Ketika saya misalnya abstain, ini kan pasti orang-orang yang Romais misalnya kan akan itu abstain. Nah ini secara konstitusi itu melanggar konstitusi. Artinya tidak boleh menganjurkan golput ya, tidak boleh. Dan secara akidah juga nggak boleh, secara agama juga nggak boleh. Ketika ada seseorang yang memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin kamu, dukung dia. Jadi keputusan itu dasarnya lebih pada imperatif agama itu. Jadi suruhan moral yang basisnya adalah agama itu. Enggak, dikaitkan juga dengan sistem demokrasi. Ya, tapi sistem kita sebetulnya kan saya punya hak untuk memilih. Okay. Artinya saya punya hak untuk tidak memilih kan. Karena hak tadi bisa dipakai bisa nggak dipakai itu. Okay. Jadi kalau saya bilang saya mau golput, saya nggak melanggar konstitusi. Tetapi ketika Anda anjurkan. Ketika saya anjurkan, tentu saya akan berkampanye untuk golput. Tapi saya tidak paksa orang. Itu pelanggaran. Yang pelanggar itu kalau saya paksa seseorang itu. Tapi kalau saya cuma bilang saya mau golput, kalau Anda mau ikut bagus. Kalau Anda nggak mau, kalau Anda nggak mau ikut dungu.
ini ini kita mau uji sebetulnya, karena kita mau masuk tahun politik nih. Ya, Rhoma Irama pasti akan bagaimanapun akan ya dibujuk untuk masuk dalam upaya untuk mengucapkan apa yang dia inginkan dari Republik ini. Insya Allah saya nggak pernah mau dibujuk. Ya karena itu kalau saya melakukan sesuatu bukan karena dibujuk. Orang akan berupaya bujuk gitu. Iya. Karena itu tadi dalilnya jelas bahwa keadilan bisa diwujudkan melalui ayat-ayat konstitusi juga melalui ayat-ayat suci, begitu. Ya. Jadi begini buat saya, bahwa pertama yang menjadi beban moral saya sampai saat ini, bagaimana menciptakan satu iklim berbangsa bernegara tidak dengan permusuhan ketika kita berbeda pilihan gitu loh. Itu satu hal yang harus selalu kita suarakan itu. Memang ada obsesi kan. Kan orang menganggap bahwa ini negara terlalu besar tuh. Kalau dipecah-pecah mungkin lebih enak kan, negara bagian itu, negara federal kan lebih enak tuh. Kita bisa berakrab-akrab dengan ada Republik Sulawesi, Republik Jawa Barat, ada Republik Tole Iskandar. Sebetulnya kan kita mesti lega aja kan. Kenapa memaksakan NKRI harga mati itu ngapain? Itu artinya kita nggak punya imajinasi untuk menghidupkan tentang NKRI. Kalau misalnya dikatakan ini negara, ini sebenarnya bukan negara kesatuan, ini negara persatuan. Kan karena kita berbeda, maka kita perlu bersatu. Kan begitu kan? Yang terjadi sekarang, rejim bilang demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Kan dungunya di situ kan? Itu kan Bang Roma itu. Jadi itu intinya kenapa saya bertanya, kalau kita ingin bangsa ini tumbuh tanpa semacam obsesi pada persatuan. Harus jadi federal. Ya negara federal aja itu. Jadi jelas di sini udah banyak orang di sini udah jadi satu dapil di sini kan buat dapil Rhoma Irama. Gitu. Kalau ide itu. Kalau saya gini Bung Gerung ya, Bung Rocky. Kenapa NKRI harga mati saya bisa sepakati itu? Karena NKRI ini diperjuangkan dari 350 tahun kata sejarah dijajah. Kita bisa bersatu memperjuangkan ini. Betul, sehingga merdekalah kita pada tahun 45. Itu dengan kontribusi seluruh bangsa yang heterogen ini. Ya, itu kontribusi semua. Nah, ternyata tokoh-tokoh negara kita ini, the founding fathers kita, mampu memersatukan perbedaan ini ya, pluralitas ini dengan 5 pillars. Ini luar biasa. Yes. Pancasila itulah mempersatukan kita, Bhinneka Tunggal Ika itu. Ini saya nggak yakin kalau ini adalah sesuatu yang olah manusia. Makanya di sana di preambul itu kan dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini ada satu guidance, ada bimbingan dari Allah untuk melahirkan satu landasan negara yang bisa mempersatukan perbedaan ini tanpa membuat negara federal misalnya kan. Yang kalau nggak ini dungu gitu. Jadi ternyata pas Pancasila itu secara akal sehat, kalau yang berakal sehat, Bung Rocky, dengan Pancasila ini kita bersatu tuh benar. Coba lihat. Wah, gue jangan ngeguruin profesor ini. Oke, jadi begini. Ini saling menggurui aja. Oke. Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata itu perintah. Nah, kembali lagi pada religion ini. Kembali kepada kitab suci lagi. Karena itu satu hal yang realistis. Boleh saya baca Quran lagi? Iya. Boleh? Qala ta'ala, ya nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, aku jadikan kamu tadinya dari seorang laki dan perempuan. Beda-beda, ya. Dari sana aku jadikanmu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lita'arufu. Wah itu tuh, bersatu tuh. Saling mengenal lah, saling bergaul lah, saling mengambil manfaat lah. Itu yang saya terangkan tadi. Nah, perbedaan itu menghendaki persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan perbedaan nggak boleh. Kan binekanya hilang kan. Betul. Nah Pancasila sekarang itu ditafsirkan dengan cara yang terbalik. Harus ada persatuan.
Oleh karena itu nggak boleh ada kebinekaan. Nah, itu kacaunya di situ. Ya, makanya pluralisme itu tidak benar. Yang betul pluralitas. Betul, pluralitas itu. Pluralisme itu sesat, saya bilang. Ya, pluralisme itu juga penunggalan sebetulnya. Dan itu tidak make sense dan tidak realistis. Bagaimana misalnya pluralisme dalam agama itu nggak mungkin. Sementara setiap orang punya truth claim masing-masing. Ya. Wah, ini istilah-istilah keren nih, truth claim. Punya klaim kebenaran semua agama itu kan. Misalnya kata orang Kristen, tanpa darah Yesus kamu gak akan masuk surga. Kata orang Hindu tanpa Trinitas kamu tidak akan masuk nirwana. Kata orang Islam, inna dina 'indallahil Islam. Semuanya ada truth claim, kebenaran. Ini tidak mungkin disamakan. Tidak bisa menyamakan agama, itu nggak bisa. Ya, itu saya nanggap itu. Ada Tuhan yang disembah Ibrahim, ada Tuhan yang disembah Nabi Musa, ada Tuhan yang disembah Yesus, ada Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Ya. Tapi karena Quran dia datang terakhir, maka dengan sendirinya berlakulah algoritma bahwa yang akan datang juga akan mengikuti yang terakhir itu. Quran itu kita belajar sama-sama. Tapi saya tadi ajukan itu karena orang selalu ingin lihat keterangan yang lebih, bukan radikal ya, keterangan yang, kan kalau kita dengar ceramah agama itu kadang-kala didoktrin kan. Nah sekarang kita bicara dengan seorang ustadz yang mampu untuk menjelaskan tidak dengan memaksa itu. Kan itu intinya kan. Jadi intinya kan agamamu agamaku. Oke. Jadi ada bagian yang sosial di situ. Nah itu dibutuhkan interpretasi. Jadi Roma juga seorang seorang yang melakukan ijtihad di dalam upaya untuk menerangkan fungsi agama dalam politik. Kalau sekarang kan agama itu mau disingkirkan dari politik kan, yang disebut politik identitas segala macam itu kan. Nah, kita kembalikan itu sebagai dasar antropologi kita. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas, itu yang bahaya sebetulnya. Politik identitas itu hal yang ada di dalam kesejarahan kita. Nah, bagian ini saya kira cukup, nanti saya akan perpanjang nanti 2 mata. Tapi masih bagian yang tadi yang saya tunda tadi, yaitu soal peristiwa-peristiwa konkret di dalam kehidupan Roma Irama yang berhubungan dengan tekanan politik, terutama masa Orde Baru. Coba cerita sedikit lah bagaimana Anda diinterogasi terus dimasukin ke sel, bagaimana Anda sebetulnya sebelum reformasi pernah bertemu dengan, saya dengar pernah bertemu dengan Pak Harto tuh, karena Pak Harto butuh semacam pelegaan batin pada beliau di akhir kepemimpinan dia. Silakan Pak Haji. Ini sesi terakhir. Ini pertama mengenai saya dimasukin sel tadi, quote and quote ya. Waktu itu tahun berapa? 84 ya kalau nggak salah. Terjadi peristiwa Priok. Ya. Amir Biki tokohnya itu. Ketika peristiwa itu saya lagi di syuting film pengabdian di Jawa Timur. Tepatnya di Pasuruan. Ketika peristiwa itu terjadi. Yang film kolosal itu ya? Ya, bukan, itu Satria Bergita. Oh iya, sorry, Satria Bergita. Pengabdian itu saya berkuda juga di situ. Buka range ceritanya kan. Berkuda itu biasanya di Hambalang tuh. Ini duluan. Bang Roma ini berkuda. Oke. Sorry. Oke. Kemudian terjadilah peristiwa Priok itu. Waktu saya pulang dari syuting, itu saya lihat di TV berita bahwa telah terjadi penembakan di Tanjung Priok. Terus ada telepon dari almarhumah istri saya, Veronica. Allahumma ghafirlah warhamha wa'afiha. Pak, jangan pulang dulu deh, kamu kemana dulu deh gitu. Kenapa? Kamu dicari orang-orang bersenjata telanjang. Itu udah ke rumah Ibu Veronica, udah lihat di orang-orang ini di. Iya, jadi dibilang saya kan pulang dari ini, dari Pasuruan. Begitu mau pulang ke rumah dilarang sama udah dikepung itu ya. Kamu jangan pulang, dia bilang. Kamu tuh dicari orang-orang bertelanjang, senjata bertelanjang. Mana Roma gitu semua. Isu yang berkembang saat itu semua mubaligh, ulama ditangkapin. Isunya tuh digebukin, dimatiin. Isunya yang berkembang saat itu. Maka saya kucing-kucingannya lah. Kucing-kucingannya sama Laksus. Coba peristiwanya itu apa hubungannya tuh Roma Irama dengan Amir Biki? Saya sebelum peristiwa itu memang ada tablik di situ.
Oke. Tablik di situ itu umumnya saat-saat terakhir saat itu ketika mau menggolkan azas tunggal Pancasila. Ya, itu konteksnya. Ya, konteksnya itu. Jadi Dan P3 menentang asas umat tunggal. Islam saat itu menentang itu karena menganggap agama yang mau ditiadakan diganti dengan Pancasila. Itu apa yang ada pada benak umat itu. Maka terjadilah tablik-tablik ya yang anti azas tunggal. Saya kebetulan sebelum peristiwa itu pernah tablik di situ bersama Amir Wiki almarhum, Allahumma gfir lahu warham. Sama-sama lain-lain lah ulama-ulama di situ ya. Makanya saya termasuk yang dicari. Untuk yang dicari gitu. Oke, terus kita perpendek cerita, akhirnya ditangkap. Tidak. Datang menyerahkan diri. Karena atau mengunjungi. Saya karena kucing-kucingan pusing sendiri sama. Oke. Kenapa gue harus lari-larian gini? Enggak, gue salah apa gitu kan. Mikir tuh akhirnya. Gue salah apa? Gue ada seberapa apa kaitannya ke peristiwa Priuk? Enggak terkait apa-apa. Oke, kalau gitu saya putuskan datang. Nah, waktu saya mau datang saya kumpulkan soneta. Itu masih formasi awal. 7 orang. 7 orang. Saya bilang Raja ditangkap. Gue harus datang nih ke Laksus. Waktu itu kan pelaksana khusus di Keramat 5 itu. Daripada cari-cari gini capek gue. Ini Keramat ini markas tentara dulu di Keramat. Ya. Dulu tentara sama polisi masih nyatu. Ya, masih ABRI. Masih ABRI ya. Oke. Si anak buah Roma Irama. Jadi anak bandel Roma Irama. Oke, jadi saya bilang saya kumpulkan soneta grup. Waktu itu suasana mencekam suasana itu kayak rama perang gitu kan antara ulama dengan tentara dengan aparat. Karena ada banyak banget korban mati itu kan. Di situ terjadi benturan yang keras sekali. Nah, ketika saya bilang, oke, kalau gitu saya mau datangnya ke sana. Oh enggak, kamu harus, kalau kamu datang sendiri kita rame-rame. Kamu ditangkap, kita harus ditangkap semuanya. Saya bilang jangan, kamu di rumah aja, stay, lihat perkembangan setiap 24 jam. Kalau saya nggak habis di kontak 24 jam, apa yang Anda lakukan? Pokoknya kita akan ke mana? Markas tentara itu ya. Ke Keramat 5. Keramat 5. Kita akan siap untuk bikin kasus Priuk yang kedua. Wish. Kita siap berdarah, bisa mati di sana. Ini makanya soneta grup itu luar biasa. Luar biasa betul. Esprit de corpsnya kuat ya. Oh iya, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Pokoknya lo mati kita harus mati. Lo ditangkap kita harus tangkap. Sama jangan. Saya datang sendiri. Nanti setiap 24 jam kamu lihat perkembangan. Datanglah saya kan. Assalamualaikum. Kaget mereka karena gue dicari-cari kan. Yang kaget. Mereka petugas itu kan. Ya. Okay. Waalaikumsalam. Katanya saya dicari Pak. Iya Bang Haji, kenapa Bang Haji? Ini saya datang ada apa nih? Oh iya. Jadi saya datang ke Laksus itu. Bukan ditangkap. Sebagai satria datang. Ya, satria bergitar kan. Karena dengan keyakinan bahwa saya nggak punya salah. Apanya mau ditangkap gitu ya. Dengan keyakinan itu setelah saya pikir-pikir gue salah apa gitu ya. Nggak ada kesalahan. Datang. Proses verbal kan. Pakai mesin tik itu taktik. Itu sampai malam jam. Mesin tiknya Olivia. Mereknya. Olivetti. Atau Remington. Remington. Iya. Oke, setelah itu selesai untuk hari ini gitu. Oke, terima kasih Pak, saya izin pulang. Oh nggak bisa Bang Haji. Loh jadi harus tinggal di sini gitu kan. Ini prosedur. Loh harus nginap sini? Iya Bang Haji. Nggak bisa besok saya datang lagi, nggak bisa. Ini lagi proses pemeriksaan, jadi nggak boleh pulang. Oh gitu, jadi gimana? Ya harus tidur sini, nginap sini. Baju minta aja dari rumah suruh kirim gitu. Nggak boleh pulang dulu ambil baju, nggak boleh. Udah, Vera datang ngasih baju perlengkapan itu kan. Oke, saya mau pertama saya izin sholat berapa kali kan. Sebelum saya mau dimasukin ke sel.
Pak saya izin sholat di mana? Sana tuh tempat sholat. Sana silakan. Tapi dikawal gitu kan. Pak saya nggak mau bapak di belakang, bapak di depan. Enggak, kamu di depan, saya di belakang. Enggak bapak di depan. Itu pada akhirnya setelah saya pulang, lu kenapa dulu nggak mau di depan? Gue di belakang waktu mau ke musola. Gue takut lo ketok pakai pistol dari belakang. Makanya lo di depan, bapak di depan. Ini karena sama-sama anak kolong. Udah gitu. Oke kan, saya mau istirahat, silakan. Setelah dibawa ke belakang, Laksus itu. Saya lihat di belakang itu ada 3 sel. Sel penjara. Yang kiri kanan ada orang yang ada isinya. Ya, saya nggak kenal tuh siapa, nggak kenal. Yang tengah kosong. Dibuka lagi nih, kerek, silakan Bang Haji. Kaget. Loh, masuk situ. Emang di sini Bang Haji. Itu kan tempat orang bersalah Pak. Saya salah apa? Buktikan dulu saya orang bersalah. Kalau saya nggak bersalah, bukan tempat saya di situ Pak. Mohon maaf saya bilang. Tapi ini prosedur Bang Haji, silakan masuk. Jangan sampai kita dengan paksa gitu. Oh nggak bisa Pak. Selama nyawa saya masih hidup, saya nggak akan mau masuk situ. Bunuh saya dulu baru bisa masukkan kata. Oh bunuh dulu. Dan Pak, jangan main saya bilang. 7 Soneta Group menunggu di rumah saya bilang. Mereka siap datang ke sini untuk bikin kasus periuk yang kedua. Mereka siap mati di sini Pak saya bilang. Ini wallahi azim. Demi Allah. Udah nekat aja ya. Seperti itu waktu itu. Pokoknya saya tidak mau di sini Pak. Ini bukan tempat saya. Ini tempat orang bersalah. Saya bilang. Akhirnya telepon lah Pak Tri Sutrisno waktu itu, beliau Pangdam. Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Pak Tri bla. Ya udah kasih di kamar atas aja. Akhirnya saya tidur di kamar atas. Di kamar komandan, di kamar mandi sendiri. Itu cerita itu. Ini akal-akalan Satria nih. Kalau sekarang ditangkap lagi mau telepon siapa? Jadi seperti itu, bekalnya apa? Bekalnya kebenaran ternyata. Karena saya merasa benar, jadi nggak ada satu apa yang bisa kita takut ya. Modalnya benar gitu. Saya salah apa gitu. Dan itu yang bikin awet muda itu karena memelihara kebenaran. Kalau memelihara menyembunyikan kebohongan itu wajah langsung kelihatan pelangak-pelongok. Oke, ini bagian itu yang orang sebut now it can be told. Sekarang bisa diterangkan itu. Karena nggak ada orang bertanya dan saya ngintip-ngintip. Dan Rhoma Irama berkali-kali masuk headline, cover story majalah Tempo karena dianggap memprovokasi masyarakat Pekalongan. Padahal sebetulnya waktu itu peristiwanya adalah peristiwa politik tuh, satu panggung P3 Golkar yang dirusak oleh P3 waktu itu ya di Pekalongan ya. Masalah. Ya masalah itu. Jadi masa itu pasti masa yang nggak puas karena Rhoma Irama ikut kampanye Golkar. Tapi kemudian kita tahu bahwa sejarah politik Indonesia itu nggak bisa lepas dari persaingan-persaingan di belakang layar. Kan itu yang terjadi itu. Dan mungkin itu masih berlangsung sekarang yang kita sebut ada proxy. Kalau sekarang istilahnya proxy itu. Proxy war ini adalah agen dari partai A. Kayak itu kita lupakan itu karena kita mau fokus pada ini kesempatan baik saya untuk korek beberapa isu yang terakhir. Saya dengar Bang Haji Rhoma Irama ini pernah diundang khusus oleh Pak Harto di hari-hari terakhir beliau. Mungkin ada percakapan batin yang perlu sedikit publik mau tahu tuh apa sebetulnya tuh. Karena waktu itu orang lihat Pak Rhoma Irama itu datang ke Masjid Ibu Tin di Taman Mini. Ada beritanya tuh di koran. Tapi orang nggak tahu sebelum itu ada apa tuh. Ada pembicaraan apa dengan Pak Harto tuh. Wah ini musim 4 mata ini. Oke. Nggak bisa di podcast ini. Yang bagian 4 mata nanti bagian yang mendebarkan ini yang bagian enak dulu nih. Boleh dengar. Memang saya pernah kedatangan Astagfirullahaladzim. Pak Harto itu orang baik ya. Sebelumnya saya cerita ini. Beliau seorang astagfirullahaladzim yang saya tahu ya, tegar, cool,
Smiling General. The smiling general, the smiling president. Kalau saya lihat begini aja, kalau saya bandingkan dengan Marcos, ketika di demo rakyat dia lari ke Amerika. Karena saya lihat lagi Presiden Iran, siapa itu? Shah Pahlavi. Shah Pahlavi di demo rakyat dia lari ke Amerika. Tapi Pak Harto stay di Indonesia. Dan ini negara saya, itu saya melihat satu sisi beliau itu seorang kesatria yang cool dan by smile gitu. Memang saya terkejut ketika satu hari saya didatangi sekretaris negara. Waktu itu Pak siapa? Nadila Mursid. Bang Haji, saya diutus Bapak Presiden ke sini untuk ngundang Bang Haji. Beliau berkenan bicara empat mata sama Bang Haji. Oh ya? Insya Allah. Kapan? Besok hari Jumat. Pukul 8.9. Baik, insya Allah saya datang. Kaget juga kan diundang Pak Harto nih mau bicara empat mata apa gitu kan. Alhamdulillah saya datang. Bicaralah empat mata. Di mana pertemuannya? Pertemuannya di Taman Mini, di rumah peristirahatan beliau. Ya. Karena bicara empat mata, saya nggak bisa ngomong yang lain. Ya. Nggak boleh dibuka yang lain, kan cuma empat mata saya bicara. Jadi materi pembicaraannya. Sampai di situ. Sampai di situ aja. Nggak bisa di podcast. Ada pertemuan dan orang mulai menduga apa isi pertemuan itu. Pasti semacam curhat batin. Pasti semacam upaya untuk minta ya nasihat atau petua dari seorang Rhoma Irama yang tahu tentang keadaan rakyat dan bisa mengucapkan kondisi rakyat pada waktu itu melalui lirik-lirik soneta tuh. Kira-kira itu isinya tuh. Walaupun di empat mata tapi saya bisa menduga-duga. Ya katakanlah begitu. Oke. Jadi teman-teman ada bagian yang saya ingin undang karena ini sesuatu peristiwa sejarah. Mungkin akan ada sejarawan yang meneliti sejarah musik Indonesia dikaitkan dengan biografi salah satu tokohnya itu Rhoma Irama yang juga syarat dengan dimensi politiknya tuh. Dan saya senang karena di podcast RGTV channel. Ini RGTV channel baru soalnya saya belum hafal namanya. Saya bisa bertemu dengan Rhoma dan kita bicara bukan hal-hal yang udah jadi berita infotainment. Ini baru pertama kali Rhoma bercerita hal-hal yang mendebarkan dalam kehidupan dia sebagai artis, sebagai profesor di dalam musikologi, sekaligus sebagai pelaku sejarah di dalam momen-momen yang sangat mendebarkan itu. Jadi sekali lagi ada bagian-bagian yang dia udah ceritakan pada saya, tapi itu juga empat mata, jadi saya nggak akan cerita di sini. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena saya tidak dihalangi untuk mengambil alih mic ini kata itu. Sekali lagi, mari kita mulai dengan akal sehat dan pastikan bahwa musik, politik dan religi itu satu nafas, yaitu nafas untuk mencari kebenaran. Rocky Gerung dari RGTV Channel. Terima kasih Bang Rhoma ya. Oke.